Anis, kesini sebentar. Hari ini Bapak mau ngobrol-ngobrol dengan kamu. Mungkin sedikit agak lama. Apakah kamu bisa? Iya Pak, bisa kok Pak. Kalau Bapak perhatikan, kamu kok lihat murung dan tidak semangat. Padahal kalau saya perhatikan kemarin saat pembelajaran di kelas, kamu kelihatan semangat dan antusias. Ada apa, Anis? Iya Pak, sebenarnya saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi ini. Terima kasih Bapak sudah peduli dengan saya. Apakah Bapak mau membantu saya Pak? Iya, Nis, Bapak mau membantu. Jadi, apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita kali ini? Silakan ceritakan dengan Bapak dengan jujur saja. Iya Pak, Alhamdulillah Bapak mau membantu saya. Bapak memang baik sekali. Gini loh Pak, Anis ingin sekali mendapatkan solusi dari masalah Anis ini. Sebenarnya masalah apa yang bisa Bapak bantu untuk menyelesaikannya? Saya merasa tidak nyaman dan tidak paham pada salah satu pelajaran Pak. Kalau boleh tahu, pelajaran apa, Nis? Coba terus terang saja sama Bapak. Gimana ya Pak? Tapi saya jangan dimarahi ya Pak. Iya. Sebenarnya apa toh, Nis, yang membuat kamu tidak paham? Begini loh Pak, setiap pelajaran PPKN berlangsung, saya itu merasa tidak suka. Loh, gimana ini? Kamu tidak suka pada pelajaran PPKN. Maksudnya gimana ini, Nis? Kok bisa kamu tidak suka pada pelajaran PPKN? Coba, Nis, kamu cerita ke Bapak dan jangan ada yang kamu tutup-tutupi ya, Nis, tentang apa yang kamu ingin obrolkan ke Bapak. Gini Pak, Pak Rara setiap pembelajaran PPKN itu tidak pernah menjelaskan materi pembelajaran terlebih dahulu. Beliau senangnya langsung memberikan tugas. Oh, baik, Nis. Coba sekarang jelaskan bagaimana proses pembelajaran PPKN dengan Pak Rara. Setiap masuk kelas, Pak Rara langsung bilang begini Pak, anak-anak, ayo buka LKS halaman sekian. Terus kalian baca materinya dan kerjakan latihan soal-soalnya yang pilihan ganda dan isian singkat. Nanti setelah itu kita bahas dan Bapak ambil nilainya. Nah, Nis, apakah yang diperintahkan Pak Rara itu membuat kamu kesulitan? Apakah perintah Pak Rara itu mudah untuk dilakukan, Nis? Iya Pak, saya merasa kesulitan. Saya tidak paham materi pembelajarannya. Iya sih Pak, mudah. Tapi setiap pelajaran beliau itu Bu Ia menjelaskan materi pelajarannya terlebih dahulu loh Pak. Oh, jadi kamu itu setiap pelajaran PPKN yang diajarkan Pak Rara tidak paham materinya karena Pak Rara tidak menjelaskan terlebih dahulu. Iya Pak. Terus apakah hanya karena tidak diterangkan materinya terlebih dahulu membuat kamu tidak paham materi pembelajaran, Nis? Sebenarnya malam sebelum pembelajaran Pak Rara sudah memberi materi berupa video pembelajaran sebagai materi besok saat pembelajaran di kelas Pak. Tetapi karena materinya terlalu banyak Pak, sehingga saya kesulitan untuk memahaminya Pak. Oh, karena materinya terlalu banyak sehingga kamu kesulitan untuk memahaminya ya, Nis ya? Iya Pak. Terus apa rencanamu agar kamu dapat memahami materi pelajaran PPKN dengan Pak Rara? Saya akan selalu berusaha untuk bisa Pak, dengan melihat video dan membaca materinya di buku paket. Terus apa lagi, Nis? Saya akan membuat ringkasan Pak, dengan membuat peta konsep seperti yang dilakukan Intan. Karena dengan membuat peta konsep, saya jadi lebih mudah Pak untuk memahami materi pelajaran PPKN. Kemarin saya baca catatan peta konsep dari Intan. Saya lebih mengerti loh Pak.
Wah, bagus sekali itu, Nis. Nah, itu berarti kamu punya semangat untuk bisa. Kemudian, apakah ada lagi, Nis, hambatan yang lain yang kamu alami? Sepertinya kok sudah tidak ada lagi ya Pak, hambatan yang saya alami ini. Karena Pak Rara itu baik kok Pak. Oke, Nis, sekarang kamu sudah tahu ya bagaimana cara mengatasi masalahmu. Iya Pak, saya sudah tahu bagaimana cara saya untuk mengatasi masalah saya ini. Nah, Nis, kemudian bagaimana cara belajar kamu selanjutnya? Begini Pak, langkah-langkah yang akan saya ambil untuk belajar dengan baik yaitu: pertama, saya akan melihat video yang diberikan Pak Rara dengan seksama. Kemudian, saya akan membaca materi di buku paket. Lalu, saya membuat ringkasan yang berupa peta konsep. Saya juga akan bertanya pada Pak Rara langsung apabila saya belum paham materinya, Pak. Sip, bagus sekali, Nis. Kira-kira apakah ada hal lain yang akan kamu lakukan untuk lebih memahami pembelajaran PPKN, Nis? Ada Pak, yaitu saya akan bertanya pada teman dekat saya Pak. Walaupun teman saya itu beda kelas, tapi rumahnya dekat dengan saya loh Pak. Jadi sangat mudah apabila saya kesulitan nanti bisa diskusi dengannya Pak. Nah, ini bagus sekali, Nis. Bapak sangat setuju sekali apabila kamu memanfaatkan waktu dengan diskusi bersama temanmu itu. Hal ini akan membuat kamu lebih paham dalam mempelajari materi PPKN. Ini juga akan membuat kamu lebih akrab dengan teman kamu, Nis. Kalian dalam diskusi juga tidak hanya membahas materi pembelajaran PPKN saja, tetapi juga menerapkan pada mata pelajaran yang lainnya. Wah, iya ya Pak. Saya akan membuat kelompok belajar kalau begitu Pak. Karena dengan kelompok belajar akan membuat saya untuk mudah dalam memahami materi pelajaran PPKN yang materinya sangat banyak. Di samping itu juga bisa saya terapkan untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya ya Pak. Oke, Nis, Bapak sangat mendukung rencana kamu untuk membentuk kelompok belajar. Karena menurut Bapak, kelompok belajar itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Yang pertama yaitu meningkatkan semangat belajar kalian. Yang kedua, belajar kelompok bisa membuat penyegaran dari pembelajaran yang monoton itu saja. Wah, iya ya Pak. Benar sekali itu Pak. Saya jadi lebih paham kalau belajar kelompok sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya. Nah, Nis, kita sudah berdiskusi atau berbicara panjang lebar. Apakah kamu bisa menceritakan kembali yang akan kamu lakukan berikutnya? Ya pasti bisa dong Pak. Kan Bapak sudah membuat ide-ide yang ada dalam pikiran saya untuk mengambil langkah-langkah yang bisa saya lakukan dalam menghadapi masalah saya. Pertama, saya akan melihat video yang diberikan Pak Rara dengan seksama. Kemudian, saya akan membaca materi di buku paket. Lalu, saya membuat ringkasan yang berupa peta konsep. Saya juga akan bertanya pada Pak Rara langsung apabila saya belum paham materinya, Pak. Dan saya juga akan mengadakan belajar kelompok dengan teman-teman yang rumahnya dekat dengan saya, Pak. Wah, Bapak bangga padamu, Nis. Bapak juga sangat senang sekali dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita pada hari ini, Nak. Terus, Nis, komitmen apa yang kamu capai dari diskusi kita pada hari ini? Begini, Pak. Saya akan berjanji pada diri saya sendiri, Pak, untuk dapat berubah lebih baik lagi dan berusaha menjalankan rencana yang sudah saya rencanakan tadi, Pak. Bagus sekali, Nis. Terus, Nis, kira-kira siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan rencana kamu ini? Saya akan meminta bantuan ayah dan ibu saya, Pak.
agar beliau selalu mengingatkan saya untuk selalu giat dalam belajar. Bagus sekali, Nis. Apakah ada lagi selain ayah dan ibumu? Ada Pak, yaitu Intan. Saya akan meminta bantuan Intan untuk membuat kelompok belajar. Saya yakin Intan mau Pak membantu saya, baik dalam membuat kelompok belajar, juga dalam memahami materi pembelajaran. Intan itu orangnya baik loh Pak. Wah, bagus sekali, Nis. Optimis ya, Nak. Kamu pasti bisa mewujudkan semua rencanamu. Iya, terima kasih ya Pak atas motivasinya kepada saya. Bagaimana perasaan kamu setelah diskusi dengan Bapak hari ini? Saya senang Pak bisa diskusi dengan Pak Nando. Terima kasih banyak ya Pak. Saya sekarang lega. Semoga ke depan dapat mengikuti pembelajaran PPKN dengan Pak Rara secara baik. Oke, Nis. Semoga ya. Dulu, Nis, kita kok ngobrolnya lama banget nih. Tidak terasa ya, terlalu asik kita ngobrol. Nanti kamu ditunggu orang tuamu di rumah. Ayo nak, kita pulang. Wah, iya ya Pak. Asik sih Pak kita tadi. Terima kasih ya Pak atas waktu Bapak, juga motivasi-motivasi yang diberikan Bapak kepada saya. Ya, Nis, sama-sama. Ya udah, kalau begitu saya pulang dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Nak. Iya Pak, kalau itu mah pasti.